Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita membahas tentang regulasi dalam strategi manajemen sektor publik. Nah, di dalam beberapa literatur, di sini ada tumpang tindih regulasi. Nah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK ini mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, eh, revisi ini eh, mendorong adanya revisi ini artinya bahwa betapa banyaknya regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan regulasi ini tidak sedikit yang hampir-hampir mirip. Dan ini yang disebut dengan tumpang tindih. Kita coba lihat. PSHK mencatat sejak Oktober 2014 hingga 2012 saja, ini ada 7.621 peraturan menteri. Nah, peraturan menteri terbanyak dihasilkan oleh Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, jumlah peraturan presiden yang dihasilkan selama 4 tahun mencapai 765, sedangkan peraturan pemerintah berjumlah 452. Ini bisa disebut sebagai hiperregulasi. Jadi hiperregulasi ini yang kemudian menyebabkan potensi terjadinya tumpang tindih. Ya, oleh karena itu, eh, tidak salah jika PSHK mencoba untuk menggulirkan adanya regulasi atau perubahan regulasi. Nah, kita coba melihat sekarang pengertian regulasi publik. Ini dari Indra Bastian 2010. Ketentuan yang dijalankan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah, pusat, daerah, parpol, yayasan, LSM, organisasi keagamaan atau tempat peribadatan, dan organisasi sosial masyarakat yang lainnya. Jadi intinya berkenaan dengan ketentuan atau aturan yang harus dijalankan. Dan di sini tidak hanya sebatas untuk pemerintah saja, tapi di sini juga termasuk ke dalam organisasi-organisasi yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ya seperti tadi ada yayasan, LSM, organisasi keagamaan, atau tempat peribadatan dan yang lainnya. Nah, sementara untuk pengertian regulasi apa eh, strategi manajemen sektor publik ini dari Indra Bastian tahun 2016 mengatakan bahwa peraturan untuk mengatur petunjuk yang digunakan untuk membuat perencanaan organisasi sektor publik yang terkait dengan serangkaian tindakan dan mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata untuk menjamin keberhasilan pencapaian kesejahteraan. Jadi, strategi manajemen sektor publik ini merupakan sebuah regulasi yang memang untuk mengatur yang akhirnya adalah pencapaian kesejahteraan karena pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk social welfare, untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dan regulasi ini dibuat karena memang pada dasarnya ada masalah yang muncul di dalam masyarakat, dibuatkanlah solusinya berupa regulasi. Regulasi ini akhirnya menjadi kebijakan, kebijakan ini yang tujuannya tadi untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Nah, kita masuk ke dalam prinsip regulasi ekonomi. Kalau yang pertama adalah akuntabilitas. Artinya bahwa regulasi yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanyakan dampaknya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan regulasinya, memiliki akuntabilitas. Yang kedua fokus, bahwa regulasi yang dibuat itu adalah fokus kepentingan melayani. Jadi berbicara tentang pelayanan ini ya eh,
fungsi utamanya pemerintah adalah bagaimana berfokus pada melayani masyarakat. Sama halnya dengan paradigmanya administrasi publik hari ini masuk ke dalam new public service, menjadikan masyarakat yang pihak yang harus dilayani. Yang ketiga dapat diprediksi, artinya bahwa semuanya dapat dipersiapkan, dapat diprediksikan bagaimana nanti hasilnya dan bagaimana dan apa yang harus dilaksanakan. Yang keempat, prinsip regulasi ekonomi itu adalah koheren. Artinya bahwa keserasian atau kekompakan yang terjadi karena adanya koordinasi atau lintas sektoral. Yang kelima, dapat beradaptasi sesuai keadaan dan zaman. Jadi di era disrupsi hari ini bahwa perubahannya begitu cepat, eh, waktunya begitu cepat, sehingga setiap elemen yang ada, setiap lembaga yang ada, setiap apa yang ada ini harus dapat beradaptasi. Kalau tidak dapat beradaptasi, maka dia akan hancur. Yang keenam, prinsipnya adalah efisiensi. Jadi efisiensi di sini bukan berarti tidak mau mengeluarkan anggaran dan sebagainya, tapi di sini proporsional. Proporsional, jika memang proporsional membutuhkan anggaran yang besar tidak masalah, asal proporsional dan hemat biaya. Nah, selanjutnya kategori regulasi strategi manajemen sektor publik. Yang pertama, untuk mendukung dan mengembangkan infrastruktur ekonomi sehingga mampu menyediakan layanan untuk semua warga. Jadi intinya kembali kepada bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua warga yang dibutuhkan dan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh warga itu. Sehingga butuh adanya pemerintah, butuh eh, datangnya pemerintah, butuh aturannya pemerintah yang bisa menyelesaikannya. Yang kedua, membuka peluang partisipasi yang efektif serta meminimalisir adanya monopoli dari satu pihak. Jadi apa peluang partisipasi yang efektif, terus tidak dimonopoli oleh siapapun sehingga ketika dimonopoli oleh pihak swasta, maka biasanya ini akan menjadi sesuatu yang mahal. Oleh karena itu, disinilah fungsinya regulasi. Yang ketiga, untuk memberikan pelindungan terhadap konsumen. Kalau misalnya berkenaan dengan konsumen, dengan masyarakat, maka bagaimana caranya masyarakat atau konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya dan terjangkau. Yang keempat, mengatur sektor bersifat publik seperti telekomunikasi, air, energi. Nah, regulasi eh, apa sektor publik ini bagaimana caranya mengatur sektor bersifat publik seperti telekomunikasi, air, energi. Ini semuanya harus diatur oleh pemerintah, walaupun hari ini dengan adanya eh, paradigma kolaboratif governance bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah harus melibatkan tiga hal. Pertama, pemerintah itu sendiri. Yang kedua, ada pihak swasta. Dan yang ketiga, ada pihak masyarakat. Sehingga hari ini telekomunikasi sudah dibuka seluas-luasnya, sehingga pihak swasta pun bisa melakukannya. Tentang air juga. Ini untuk air juga pihak swasta sudah diberikan lahan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Energi juga sama, sehingga
dengan adanya paradigma kolaboratif governance ini, sehingga memungkinkan pihak swasta dan masyarakat ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Dan yang terakhir ini memfasilitasi investasi sehingga tingkat investasi lebih tinggi. Jadi sama seperti hari ini, Presiden hari ini terus memberikan informasi seluas-luasnya, terus memfasilitasi investor untuk berinvestasi sehingga tidak hanya mengandalkan APBD untuk membangun bangsa dan negara ini, untuk membangun fasilitas yang ada yang dibutuhkan, tapi di sini perlu adanya investor yang dapat berinvestasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Terus di sini ada regulasi sosial. Regulasi sosial ini mengacu kepada teori-teori yang lebih menitik beratkan adanya proses penjelasan terhadap masyarakat dengan konteks yang menekankan pada kesatuan dan persatuan. Dan yang berikutnya adalah regulasi sosial lebih sulit daripada regulasi ekonomi dalam artian tertentu karena regulasi sosial lebih sulit diukur. Ya, karena regulasi sosial itu berkenaan dengan masyarakat, sosial, kegiatan, aktivitas masyarakat, sehingga memang regulasinya akan sulit. Regulasi administratif. Ini petunjuk terperinci yang dikembangkan oleh pimpinan atau pengawas organisasi sektor publik untuk menempatkan kebijakan ke dalam praktik operasional organisasi sektor publik. Regulasi administrasi berisi bagaimana, oleh siapa, di mana, dan kapan, serta hal-hal yang terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis regulasi. Yang pertama, jenis regulasi ini jenis ekonomi. Di sini kalau ekonomi ada yang disebut dengan fiskal moneter. Ini harus dibuatkan. Yang kedua, regulasi berkenaan dengan lingkungan. Salah satu contohnya penggunaan energi, pengolahan limbah, air bersih, rumah kaca, dan lain sebagainya. Ini berkenaan dengan lingkungan. Kalau jenis berkenaan dengan kesehatan, di sini berkaitan dengan bagaimana distribusi obat, bagaimana distribusi makanan, bagaimana distribusi minuman. Yang keempat adalah keamanan. Jadi keamanan di sini mencakup semua hal tentang keamanan, baik itu keamanan transportasi, terus keamanan kepemilikan senjata api atau senjata tajam, dan yang lainnya. Terus berikutnya adalah jenis regulasi dari pendidikan. Nah, di sini berkenaan dengan kualitas pendidikan. Sehingga memang butuh adanya regulasi. Maka dari itu, walaupun bisa dikatakan bahwa pemerintah terus mencoba mengembangkan kurikulum, ada istilah KTSP, Kurtilas, hari ini ada yang disebut dengan MBKM, gitu. Ini dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Walaupun ya tetap ada kontra lah, gitu kan, setuju tidak setuju, suka tidak suka. Tapi ya yang disebut dengan regulasi yang dibuatkan oleh pemerintah ada sifat memaksa, mau tidak mau masyarakat harus melakukannya, masyarakat harus melaksanakannya. Dan yang terakhir, ini ada yang disebut dengan telekomunikasi. Jadi penggunaan spektrum frekuensi dan sebagainya. Urusannya tentang regulasi. Terus ada implikasi kerangka regulasi strategi manajemen sektor publik. Ini ada regulasi inflasi. Ini berkenaan dengan peraturan untuk mengatur petunjuk yang digunakan untuk menghadapi situasi kenaikan harga. Nah, ini aturan-aturan yang dibuatkan oleh pemerintah di bidang ekonomi berkenaan dengan inflasi. Terus biaya regulasi berkenaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses regulasi mulai dari tahap persiapan sampai diberlakukannya regulasi menjadi ketentuan hukum. Jadi regulasi itu, aturan itu dibuat tentu menggunakan biaya. Biaya ini digunakan mulai dari awal.
mulai dari apa namanya persiapan gitu sampai akhirnya jadi ketentuan hukum dan diberlakukanlah regulasi itu. Dan yang ketiga ada penilaian kualitas regulasi. Jadi setelah regulasi itu dibuat, diberlakukan, terus dinilai kondisi sangat dinamis, maka harus dilihat kelayakan regulasi masih sesuai atau tidak. Jadi up to date atau tidak, masih sesuai atau tidak dengan zamannya hari ini. Gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan. Dan demikian teman-teman semuanya, bagaimana berkenaan dengan kerangka regulasi eh, strategi manajemen sektor publik. Mudah-mudahan ini dapat memberikan stimulan untuk teman-teman semuanya, untuk rekan-rekan semuanya, sehingga nanti dapat meningkatkan literasi, ditambah lagi eh, sumber-sumbernya, sehingga nanti akan menambah kekayaan teman-teman semuanya berkenaan dengan regulasi eh, strategi manajemen sektor publik. Demikian, terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.